Pertanyaan apa yang mungkin ditanyakan oleh penguji untuk bab 5 skripsi ya? Dan bisa agak fatal kalau kalian melakukan kesalahan. Nah, selama ini bab 5 simpulan dan saran, atau ada yang formatnya masih kesimpulan dan saran, sama aja. Jadi kalian lihat aja panduan di kampus kalian ya. Nah, itu kan kita anggap sebagai yang paling ringan, yang paling membahagiakan. Kenapa paling membahagiakan? Pasti kalian kalau ditanya, kamu skripsinya sampai mana? Sampai bab 5. Nah, berarti kan sebentar lagi sidang gitu ya kalau udah bab 5. Termasuk sidangnya juga itu jarang ada pertanyaan yang sangat serius untuk bab 5. Tapi bisa jadi ini bisa salah gitu loh kalau kalian tidak membuat simpulan dan sarannya dengan benar. Nah, pertanyaan untuk bab 5 ini sederhana kok dia, dan biasanya cuma 2 pertanyaan yang suka diajukan secara mendasar gitu ya. Nah, pertama adalah, loh, kamu kok simpulannya gini sih? Nah, itu ditanyakan dosen jika simpulan kalian itu kemana-mana tidak menjawab pertanyaan penelitian gitu loh. Ada yang panjang tapi nggak menjawab, tidak intinya aja. Jadi pastikan simpulan itu adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Maka poinnya atau nomornya, nomor simpulan, jumlah nomor itu sama persis dengan jumlah pertanyaan atau jumlah tujuan penelitian ya. Jadi kalau pertanyaan penelitian kalian ada 4, simpulannya ada 4. Nomor 1 menjawab pertanyaan nomor 1, nomor 2 simpulan yang nomor 2 menjawab pertanyaan nomor 2 gitu ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, loh, ini kamu sarannya kenapa begini? Itu kalau dosennya menemukan sama ya, saran kalian tuh ngalor ngidul kemana, kesana kemari banyak, mungkin bagus juga tapi nggak relevan dengan penelitian kalian gitu. Bukan berdasarkan pada kelemahan objek penelitian kalian yang kalian temukan gitu. Contohnya gini loh, jadi misalnya kalian meneliti kredibilitas guru gitu ya, di mata siswanya seperti apa sih di SMA X gitu kan. Nah, dari ketiga faktor kredibilitas guru, misalnya ada keahlian, terus keterpercayaan sama kemenarikan, attractiveness. Di antara 3 hal itu yang dianggap paling rendah oleh siswa kredibilitas guru mereka tuh yang mana? Misalnya attractiveness ya, daya tarik. Nah, saran kalian adalah nanti kepada pengelola SMA X dapat dilakukan langkah-langkah ke depannya adalah pelatihan, misalnya meningkatkan daya tarik personal atau pelatihan personal branding untuk gurunya gitu ya. Jadi berdasarkan temuan. Kalau misalnya temuannya adalah keahliannya yang rendah dianggapnya oleh siswa guru-guru itu, maka sarannya ke sekolah adalah misalnya diadakan penyegaran tentang materi-materi pelajaran yang diajarkan oleh setiap guru gitu ya. Diadakan pengiriman guru-guru untuk mengikuti pelatihan dan lain-lain untuk meningkatkan keahliannya gitu. Nah, berikutnya bisa kalian saran itu berdasarkan kelemahan atau kekurangan penelitian kalian. Gak apa-apa, penelitian itu punya limitation namanya ya, kekurangan. Misalnya penelitian kita kali ini itu hanya kuantitatif, maka kalian sarankan nanti digali lebih jauh, lakukan penelitian untuk melanjutkan penelitian ini dengan metode kualitatif misalnya. Atau pada penelitian ini masih apa keterbatasannya, jadi kalian sarankan lakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang bisa menambah kekurangan-kekurangan yang masih ada di penelitian kalian gitu ya.